Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Rin Spandi dari Winter Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini nih? Trading hari ini meriah. Meriah bagi yang dapat cuan. Bagi yang belum dapat cuan, kurang meriah. Ya, pada dasarnya tapi market cukup oke ya. Sebenarnya kelihatan kok ya. Contohnya aman ya. Di grup saya udah share ya. Boom, naik luar biasa. Tadi pagi saya share masih di 2100-an something dan penutupan ada di 2300. Naik 10%. Lumayan, hampir 10% lah. Jadi bayangin dalam sekali ini dan ya ada beberapa teman kita yang masuk lebih dulu karena sempat saya mention di grup nasabah ya. Ya, beruntunglah dia. Jadi kalau pengen dapat call atau dapat masukan yang lebih komprehensif, bergabung bersama saya di grup nasabah. Kenapa? Karena ada beberapa hal sensitif yang hanya bisa kita bagikan untuk nasabah aja. Ya, kemarin di grup nasabah saya call aman, saya bilang boleh di HK. Itu di harga kalau nggak salah, saya lupa, di bawah 2000 rasanya. Iya, masih 1800-an something mungkin. Bahkan di 1900, ya, di 1800 1900. Bayangin, naiknya udah wow, belasan persen. Dan ya saya juga dapat dapat profit ya. Kemarin masuknya juga ada satu kan masuknya bareng. Dan Medco juga, Medco kalau Medco saya sudah calling di rekomendasi ya. Kalau tanggal 21 udah calling, tanggal 17 sudah calling. Jadi kalau kalian bilang nggak kebagian itu kebangetan, berarti nggak pernah nonton video ya. Dan ya eh, harusnya masih beberapa waktu ke depan masih oke ya. Dan kita lihat secara valuasi aman masih terbilang murah. Ya orang bilang paling gampang lihat dari PER. Jujur saya kurang seneng lihat dari PER ya. Apa itu PER? Price Earning Ratio. Saya akan nanti bagikan di kelas workshop. Sedikit lah ya, saya kasih sedikit eh, hal-hal apa yang dicermati oleh ya mungkin sebenarnya begini. Sebenarnya saya yakin di kelas SPM ya, sekolah pasar modal ini sudah sering banyak dibagikan. Seperti price earning ratio, PER, PBV, ROE, ya itu udah paling sering di, dibagikan. Tapi ya para bandar, para market maker sering menggunakan istilah jargon atau mungkin menggunakan itu untuk menarik minat retail. Jadi mereka menggunakan kacamata retail untuk pergerakan harga saham dia. Salah satunya dari fundamental itu lihat pairnya. Nah, ketika mereka mau launching aman, mereka setting nih gimana caranya supaya bikin aman itu secara valuasi terlihat menarik. Tapi bandar memiliki gocekan maut, yaitu pembagian dikasih banyak, sehingga banyak orang kecelek. Orang bilang, waduh ini valuasi jelek ini mesti nih, dikasih begitu banyak. Alhasil ketika IPO pertama, hari pertama maksud saya, langsung kan digocek tuh. Langsung pada pada ini semua nih, langsung pada nggak nggak dapat semua ya. Jadi, maksudnya pada jualan semua, karena dia rasa, oh, sebentar saya mau coba kasih lihat chartnya sebenarnya. Nah ini, ngeri ya. Terus pada gocek pada jualan, terus habis itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nah habis itu dia udah pelan-pelan udah mulai naik, pelan-pelan mulai naik, tapi masih masih 5 hari. Orang kan biasa arah 5 hari, 4 hari, ini enggak. Dan sampai hari ini juga nggak pernah arah sebenarnya. Tapi dia pelan, tapi pasti dia naik. Volumenya tambah besar, dan tambah besar. Dan hari ini mencapai 170-an bio. Wow. Nah, pada nanya, Pak, ini endingnya di berapa sih? Harganya di berapa sih? Jujur, saya nggak tahu endingnya berapa. Tapi banyak yang melihat kalau berdasarkan valuasi, ini termasuk murah dibanding peers-nya, dibanding kompetitornya, dibanding emiten yang sejenis. Apa aja sih aman ini? Aman ini kebetulan banyak di Copper ya, Copper dan
ada BRMS ya, terus ada MDKA, dan satu emiten lagi apa ya yang copper ya. Tapi dari antara MDKA dan BRMS pun, Aman ini termasuk yang harganya paling murah berdasarkan valuasi IPO ya. Saya nggak tahu realnya bagaimana. Nanti kita mesti bedah lagi lebih jauh. Tapi waktu di prospektus ini kelihatannya murah banget gitu. Itu yang membuat orang akhirnya sekarang jadi kayak kalap gitu ya pada beli. Dan ya tahun ini, tahun 2023 ini adalah tahunnya grup Salim, dan Aman ini adalah grup Salim di dalam ini. Jadi ya entah kenapa kelihatannya grup Salim cukup agresif ya untuk masuk di grup-grup di emiten tambang mineral. Jadi dia pada banyak ikut masuk. Nah, sebenarnya kita kita cara gampang untuk melihat industri masa depan itu ada di mana, ya lihat aja dari orang-orang tadi ya, kayak Salim gitu. Mereka agresif masuk di mana. Terus ngomong ini ya, mereka berlomba-lomba nih untuk masuk di grup yang di emiten-emiten mineral. Lihat aja yang disikat sama grup Salim apa aja, ada ada BRMS ya, terus ada Aman ini, terus ada apa lagi, Bumi juga ya, terus pokoknya hampir semua yang berhubungan sama komoditi disikat semua nih. Yang bisa masuk mereka masuk, agresif banget. Nah, Aman ini kelihatannya masih akan berpotensi untuk naik lagi ya. Dan ya semoga besok masih cukup lancar ya. Kalau bilang, Pak masih boleh beli nggak entry buy, new entry ya? Saya pribadi nggak rekomendasiin kalau sudah begini. Tadi aja saya rekomendasikan masih 2100-an aja udah di sini. Nah, itu aja saya total di grup udah di sini ya. Pada posisi itu waktu itu buy on weakness. Nah, kalau mau masuk kalau kayak gini ya risk and reward-nya harus ditakar dan harus gunakan safety belt double ya. Ya itu cuap-cuap ya saya, dan ya kedepannya banyak IPO komoditi kelihatan masih cukup menarik ya. Setelah Aman ini masih ada beberapa, dan ya kita mungkin masuk ke ulasan aja langsung seperti kayak kemarin ya. Kita kemarin ada rekomendasi PTBA. Kemarin juga kita mulai dari ulasan, baru terakhir ke market review. PTBA. PTBA pada dasarnya masih oke, masih on the track, masih potensi naik. Ya, komoditi ini di bulan Juli Agustus rasanya naik, bakal jadi primadona. Habis PTBA ada ESA. ESA ini chemical ya. Dan posisi saat ini juga pada dasarnya masih oke, dia swing. Bukan swing sebenarnya, dia harusnya rebound, mau naik, tapi candlenya merah. Ya, moga-moga dia bisa breakout. Kalau dia bisa breakout, harusnya ini juga akan menjanjikan suatu pergerakan yang bagus nih PTBA. Terus PTBA lagi, ESA. Terus habis itu Java juga hari ini juga bikin galau ya, malah bikin lower low. Kalau jebol support, V-line dan Skyline, goodbye, jualan dulu ya. Kita disiplin aja. Selama yang lain ada yang naik, ada yang bagus, kenapa nggak kita kejar yang bagus? Jadi ngapain kita bertahan di saham yang performanya lagi jelek? Terus saham Bukalapak, sama nih, Bukalapak juga hari ini bikin galau. Flip flop ya, tapi nguji support doang harapan saya, dan ini masih potensi spekulatif buy, habis itu rebound. Ini mirip-mirip sama salah satu emiten yang tadi juga naik, tadi udah di-mention, yaitu PTRO. Dia pergerakannya sideways-nya udah cukup lama, dan saya jujur nggak terlalu rekomendasikan ini karena dia kurang liquid ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk, pastikan diukur ya, kalian bisa keluar dengan baik atau enggak ya. Ini emiten kurang liquid. Terus Astra International hari ini juga swing kayak mirip-mirip dengan Buka ya. Jadi ketika dia naik hari ini merah, tapi merahnya dia tidak bikin lower low dan kena support. Harusnya kalau dia besok bisa breakout resisten dia di Skyline dan Selendang, harusnya masih lanjut ya. Oke, itu rekomendasi tanggal 24 yang untuk hari ini.
Nah, dari rekomendasi hari ini sebenarnya tidak banyak yang bisa bergerak ya. Justru yang bergerak dari rekomendasi kemarin sebelumnya, yaitu Medco, terus ada Ali masih jalan, harusnya Ali, terus sudah gitu ada, oh ya, Semen Gresik dan INTP juga hari ini juga bagus ya. Jadi rekomendasi yang kemarin-kemarin malah yang hari ini jalan. Dan semoga apa yang hari ini tidak jalan ya, semoga besok atau lusa bisa jalan. Dan kita buat rekomendasi tetepan untuk tanggal 26, cuma kita lihat ya, pantau-pantau, biasanya nggak bisa langsung jalan, tapi masuk bertahap, nanti pelan-pelan kalau udah ternyata confirm naik, silakan masuk lagi. Pertama adalah energi buat besok ya, silakan dicermati. Emiten-emiten Bakri yang terafiliasi dengan Bakri dan Salim ini lagi trending nih dalam beberapa waktu belakangan ini. Silakan. Terus habis energi ada Merdeka Cooper, MDKA. Ini juga menarik ya, harusnya nyusul grup aman. Ya kalau breakout cakep nih. Terus habis itu ada Dharma. Dharma juga lagi pullback ya. Lagi pullback dan ini kalau buy on weakness kalau saya bilang ya. Kita lihat kalau dia jebol top selendang yang warna pink, jaga di bottom selendang yang warna kuning ya di 1400-an. Terus habis itu ada Harum. Harum juga pelan-pelan naik tapi candlenya merah. Nah yang kayak gini kita spekulatif buy, nawar aja ya. Di areal selendang, bottom selendang gitu, kita nawar, kita sembari wait and see, kita sembari lihat. Trading itu nggak usah buru-buru, trading itu santai, kalem ya, masuknya pelan-pelan aja. Last but not least yaitu Jasa Marga. Nah support selendang, ini kalau rebound cakep nih ya, semoga bisa rebound dan target harusnya bisa ke sini. 3990. Semoga ya. Oke, itu rekomendasi untuk tanggal 26 Juli 2023. Dan kita bikin market reviewnya sekarang. Composite kita bagaimana? Apa kabarnya composite? Wow, kena resisten deh, resisten berat. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu dia nggak mampu nih naik ke lebih dari jauh lebih dari ini ya. Jadi kita lihat dulu bisa nggak nih lebih breakout 696 dan 6986. Dia kalau bisa breakout ini ya cakep deh, 7000 di depan mata. Sekarang juga ada 7000 di depan mata, cuma selisihnya lumayan banyak, 90-an poin. Dan transaksi hari ini lumayan cukup besar, 8,7 triliun, dan asing membuka net buy 614,6 miliar. Relatif oke ya. Dan bagaimana dan sektoralnya kita cek IDX Basic. Wow, lanjut naik terus ya IDX Basic. Terus habis IDX Basic ada Consumer Cyclical, juga cakep ya, potensi untuk naik lagi di atas selendang, tapi lagi sideways. Terus habis itu ada energi hari ini bikin galau aja, saya lihat, tapi cenderung potensi masih akan naik. Kemarin smart volume kita terdeteksi, harusnya ini bisa lanjut lagi ya. Habis dari sektor energi ada sektor finance. Nah ini cakep, sektor finance lagi mencoba bertahan di atas, sudah mendekat ke trend line, harusnya bisa segera rebound lagi, ngegas lagi. Healthcare swing biasa aja, transaksi juga tidak terlalu besar, harusnya koreksi sehat. Nah ini potensi rebound karena ada smart volume ini. Sektor industri, wah pas banget ya. Ini ada gap by the way, mungkin tutup dulu, habis itu koreksi dulu ya, karena sideways. Infrastruktur slow but sure ya, pelan-pelan. Ini bobot berat nih soalnya. Koreksi wajar untuk sebelumnya dia rebound lagi. Consumer non-cyclical, ini koreksi dulu ya. Setelah beberapa waktu rebound, waktunya rasanya pullback ke support, nanti dia rebound lagi. Tapi waktu dia turun atau dikoreksi, ada volume yang cukup besar terdetek. Smart volume harusnya dia bisa segera rebound lagi. Properti koreksi tapi saat ini masih tertahan support. Potensi kalau lihat dia gelagatnya doji gini, hari ini dia bikin galau aja.
Kalau besok rebound berarti ini cuma fall signal doang. Tapi kalau dia turun lagi, hati-hati. Kalau kita lihat smart volume terjadi ada buangan, berarti ada koreksi. Lagi coba belajar menganalisa berdasarkan smart volume juga ya. Secara ini adalah indikator baru juga. Wow, rapi banget ya. Jalan di trendline, harusnya bisa segera rebound. Silakan atur strategi. Kemarin saya ada rekomendasikan buka. Goto boleh dipantau, Goto ya. Goto terakhir kali rekomendasi kapan ya? Oh, 14 Juli. Nah, coba kita cek Goto. Transportasi, sorry. IDX transportasi. Nah, ini juga stabil aja, transaksi kecil, nggak kemana-mana. Nah, kan, Goto silakan atur strateginya ya. Ini mungkin bisa masuk rekomendasi juga nih buat besok. Ya. Coba diatur. Oke. Ya, itu dulu market review kita, rekomendasi serta ulasan untuk perdagangan besok tanggal 26 Juni 2023. Ya, semoga PSBB kan bermanfaat buat teman-teman dan market masih mendukung, bisa cuan lagi, dan aman masih jalan lagi. Tapi overall sebenarnya kalau kita ikutin rekomendasi dari Winner Stocks, tidak pernah jatuhnya sampai terjerembab sampai cut loss darah-darah. Silakan baca atau baca review saya yang rekapitulasi. Nah, kalau disiplin dengan itu, harusnya nggak terlalu berdarah-darah dan bahkan cepat balik lagi dan bahkan jadi cuan. Oke, ya sampai sini dulu market review kita. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.